Selamat sore teman-teman. Sore ini saya berdiri di depan Universitas Bonn di Bonn, Jerman. Saya kira teman-teman tahu lah ya bahwa pada Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2, Jerman itu adalah negara yang menjadi common enemy, yang negara yang dimusuhi oleh hampir semua negara-negara di Eropa. Kenapa? Karena Jerman pada waktu itu dianggap sebagai biang keladi dari Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2. Jerman juga melakukan banyak pembunuhan, kejaman, kebengisan gitu, yang menyebabkan penderitaan banyak orang Eropa pada waktu itu. Ya, terutama juga adalah misalnya kasus Holocaust, ya, pembantaian orang Yahudi di Jerman pada Perang Dunia Kedua. Jerman juga ingin melakukan ekspansi hegemoniknya di negara-negara Eropa. Ya, Jerman juga pada waktu itu tidak hanya di Eropa Barat tapi juga sampai di Eropa Timur. Jerman melakukan okupasi dan menyebabkan penderitaan banyak orang. Karena itulah sampai selesai Perang Dunia Kedua, Jerman dianggap sebagai penjahat perang, katakanlah gitu, atau common enemy, musuh bersama negara-negara Eropa. Umumnya mereka benci dengan Jerman pada waktu itu. Tapi kemudian setelah Perang Dunia Kedua, ya, misalnya Amerika itu menawarkan Marshall Plan, pemulihan ekonomi Jerman. Ya. Kemudian Jerman juga meminta kepada pemerintah Turki dan beberapa negara di Eropa Timur agar didatangkan para pekerja untuk melakukan recovery negara Jerman yang hancur hampir 70% akibat Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian terjadi apa yang disebut sebagai keajaiban ekonomi Jerman. Jadi istilah Jermannya adalah Wirtschaftswunder, ya, keajaiban ekonomi. Kemudian Jerman meroket menjadi negara di Eropa Barat yang kuat. Nah, poin yang ingin saya sampaikan sore ini adalah Jerman setelah menjadi negara yang kuat secara ekonomi, dia kemudian ingin menunjukkan sikap bersahabat kepada negara-negara di dunia. Tahun 50-an Jerman memindahkan ibu kotanya ke Bonn. Di sini Bonn, satu kota kecil yang bersahaja, yang cukup sepi. Penduduknya sekarang yang sekitar 400.000. Jerman ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ketika ibu kotanya pindah ke Bonn, ke sini, Jerman tidak ingin berhasrat untuk perang lagi. Jadi di sini tidak ada pangkalan militer. Jerman juga di sini tidak ingin menunjukkan kekuatan politiknya kepada negara-negara Eropa. Ya, Jerman juga tidak ingin menunjukkan hasrat hegemoniknya kembali sebagaimana dulu sebelum Perang Dunia ke-1 dan sampai setelah Perang Dunia ke-2. Nah, dalam rangka menunjukkan persahabatannya dengan negara-negara di dunia, Jerman mengundang para pelajar dari seluruh dunia untuk sekolah di sini. Misalnya Jerman punya lembaga DAAD, ya, lembaga beasiswa yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa di seluruh dunia untuk melanjutkan program master dan doktor di Jerman. Ya, walaupun DAAD itu berdiri tahun 1925, baru tahun 1950-an lah DAAD itu memberi beasiswa kepada banyak pelajar dunia, termasuk dari Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, untuk para doktor yang sudah menyelesaikan doktor di negara masing-masing, Jerman mengundang para doktor itu dalam skema beasiswa namanya Alexander von Humboldt Stiftung, Yayasan Alexander von Humboldt milik pemerintah Jerman. Ya, jadi Alexander von Humboldt Stiftung itu sebenarnya didirikan tahun 1880-an, jadi akhir abad 19. Tapi mulai tahun 50, Alexander von Humboldt Stiftung mengundang sarjana-sarjana di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara dan Indonesia, untuk melakukan riset postdoktoral di sini di Jerman dalam sebuah disiplin ilmu humaniora, ilmu sosial, termasuk ilmu-ilmu eksak, ilmu alam. Nah, dari Indonesia termasuk saya yang diundang, ada banyak
ada cukup banyak yang diundang oleh Alexander von Humboldt Stiftung di sini. Dari UIN Jakarta ada Profesor Oman Fathurrahman, kemudian dari UIN Jakarta setelah Pak Oman saya yang diundang ke sini. Saya tinggal di sini ya cukup lama ya, jadi mungkin sekitar 3 tahun ya. Jadi saya datang ke sini 2 tahun pertama, kemudian datang lagi 3 bulan, kemudian datang lagi 3 bulan, kemudian datang lagi beberapa minggu untuk diundang oleh pemerintah Jerman untuk melakukan riset tentang Islam di Indonesia. Jadi Jerman dari negara yang dimusuhi, bahkan mungkin dibenci oleh banyak negara-negara di dunia, tapi kemudian menjadi negara yang menunjukkan persahabatan dan menjadi negara yang banyak kontribusinya terutama di dunia pendidikan dan ekonomi, banyak membantu negara-negara terutama negara-negara ketiga untuk bisa jadi negara maju dan mengundang para pelajar dan ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Saya kira itu kontribusi yang sangat besar dari pemerintah Jerman melalui DAAD dan melalui Alexander von Humboldt Stiftung. Terima kasih.